Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 19031110082. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen produksi agribisnis pada studi kasus usaha produksi beras di Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis kelas A. Selanjutnya yaitu latar belakang. Beras merupakan salah satu komoditas penting yang ada di pertanian Indonesia dan juga merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Permintaan beras semakin meningkat per tahunnya, sedangkan ketersediaan dari beras sendiri di pasar itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran beras tersebut. Perencanaan produksi perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kendala pada saat kegiatan produksi berlangsung. Dan di Kecamatan Menjeng ini merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra produksi beras di Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara melakukan perencanaan produksi pada usaha produksi beras. Yang kedua, bagaimana cara menentukan lokasi produksi pada usaha beras. Dan yang ketiga, bagaimana cara merancang tata letak atau layout pada usaha produksi beras ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama itu mengetahui cara perencanaan produksi pada usaha produksi beras di daerah tersebut. Yang kedua, mengetahui cara menentukan lokasi produksi pada produksi beras tersebut. Dan juga yang ketiga, mengetahui analisis terkait desain tata letak yang ada pada usaha beras di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Yang pertama yaitu alasan memilih usaha beras ini karena beras merupakan salah satu komoditas yang diusahakan di daerah tersebut, yaitu daerah Menjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Komoditas ini sangat diusahakan di daerah saya karena mayoritas petani di daerah ini melakukan usaha tani dengan menanam padi. Mengingat dengan beberapa keunggulan, baik itu di kondisi iklim, topografi, dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih membutuhkan beras untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Maka dari itu, perlu ditingkatkan produksinya dan juga pengolahan setelah panen. Saat ini Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan beras sehingga harus mengandalkan impor. Maka dari itu tidak salah jika Kabupaten Gresik ini menerapkan komoditas beras ataupun padi untuk menjadi salah satu usaha yang sangat diusahakan untuk dibudidayakan. Karena masih banyak kebutuhan dan masih banyak permasalahan dalam pemenuhan akan jumlah beras di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi pasar. Kondisi pasar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi pasar, yaitu pesaing, penjual, pembeli, kebutuhan, permintaan, dan penawaran pasar. Kondisi pasar yang terjadi pada usaha ini yaitu cukup baik, dikatakan cukup baik karena banyak sekali minat pembeli, sudah ada pelanggan tetap. Pasar pada usaha ini juga bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna karena pada usaha ini antar pembeli dan penjual memiliki posisi tawar-menawar yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi topografi dan iklim. Yang pertama yaitu kondisi topografi, yaitu bertempat di dataran rendah, tepatnya di pedesaan, namun memiliki akses yang cukup baik untuk dalam segi jalan dan akses lain untuk menuju daerah sekitar maupun ke kota besar seperti Surabaya. Kemudian yang ketiga itu kondisi iklim. Kondisi iklim di sini karena daerahnya berada di dataran rendah, jadi hujan pun terjadi namun pada saat musim hujan, sehingga untuk daerah Gresik ini cukup cocok apabila ditanami tanaman padi. Dengan alasan pengairan selalu terpenuhi, sehingga usaha untuk produksi beras pun sangat tepat. Selanjutnya yaitu nilai ekonomi.
Untuk nilai ekonomi pada komoditas beras ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dijadikan sebagai makanan pokok untuk pemenuhan sumber energi bagi tubuh. Di Indonesia beras dijadikan makanan pokok oleh kebanyakan warganya. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi produksi. Yang pertama yaitu analisis ketersediaan tenaga kerja. Pada usaha ini ada 6 tenaga kerja yang disebut sebagai kuli, yaitu pekerja yang dibayar tiap seminggu sekali. Adapun pekerjaan yang dilakukan kuli ini yaitu angkat-angkat, mengoperasikan mesin penggiling padi ataupun slab, mengoperasikan alat pengering padi, dan juga mengoperasikan alat-alat lainnya, serta menimbang beras juga dilakukan oleh seorang kuli tersebut. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk kesediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung pada usaha ini bisa dikatakan sudah memenuhi hal tersebut, karena pada usaha beras ini sudah memiliki akses jalan yang cukup bagus dan luas untuk memasarkan produk beras ini kepada agen-agennya, bahkan ke kota-kota besar. Dalam hal produksi dan pengolahan juga usaha ini sudah menerapkan alat-alat yang semi modern seperti alat pengering padi, alat penggiling padi, alat pembersih beras, alat penjahit karung beras, dan juga timbangan digital. Untuk penyimpanan beras pun pada usaha ini juga sudah ada gedung penyimpanan yang cukup luas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis kedekatan dengan pasar. Dalam hal kedekatan dengan pasar, bisa dibilang usaha ini sangat dekat sekali dengan pasar, karena usaha ini yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan beras di beberapa kecamatan yang ada di Gresik, dan juga sudah bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan beras pada pabrik-pabrik besar yang ada di Gresik, yaitu pabrik Bulog dan juga petrokimia. Tetapi terkadang juga ada permintaan dari kota-kota sebelah seperti Lamongan, Surabaya, Jombang, Mojokerto, bahkan permintaan dari kota Bali. Kemudian yang keempat yaitu kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku merupakan hal yang penting dalam produksi suatu produk untuk menjadi barang jadi ataupun secara jadi. Pada usaha ini untuk mendapatkan bahan baku berupa komoditas beras biasanya dari petani-petani sekitar ataupun petani gurem yang menanam padi dan biasanya menampung sebanyak-banyaknya pada saat musim panen berlangsung, sehingga nantinya diolah dan disimpan untuk memenuhi beberapa permintaan di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu layout atau perencanaan tata letak. Yang pertama yaitu analisis desain tata letak pada usaha beras. Adapun desain tata letak pada usaha ini yaitu desain tata letak produksi berdasarkan dengan urutan dalam produksi secara runtut. Untuk gambarnya yaitu seperti ini, ada gudang penyimpanan beras, alat pengering gabah, alat penggilingan, tempat untuk menaruh beras hasil gilingan, terus ada gudang penyimpanan gabah, ada kantor, dan ada lapangan tempat pengeringan manual. Di sini berurutan sesuai dengan produksi. Kemudian keuntungan dan kelemahan dari tata letak tersebut. Keuntungan dari desain tata letak tersebut yaitu dengan desain seperti tersebut dapat memudahkan dalam hal fungsi kegiatan produksi, seperti yang pertama, kantor itu ditaruh paling depan untuk memudahkan dalam hal pengontrolan. Kemudian gudang penyimpanan gabah ditaruh dekat dengan tempat penggilingan sehingga nantinya memudahkan dalam pengangkutan. Begitu juga dengan lainnya. Tetapi di samping dari keuntungan tersebut ada juga kelemahannya, yaitu
Masih banyak lahan-lahan kosong yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tempat-tempat parkir mobil dan lain-lain, sehingga mobil tidak dimasukkan ke gudang, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan beberapa informasi pada mini riset ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya produksi komoditas beras di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu usaha komoditas yang memiliki peluang besar untuk diusahakan di daerah tersebut. Karena kondisi pasar, kondisi topografi, dan juga iklim juga sangatlah mendukung untuk mengusahakan komoditas beras. Dan juga sudah ada beberapa tenaga kerja yang mumpuni, sarana prasarana juga dekat dengan bahan baku dan juga dekat dengan pasar. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.